Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balubay TV dengan bahasan tata cara salat, di mana pertemuan yang lalu telah kita sampai pada doa duduk di antara dua sujud. Doa duduk di antara dua sujud. Masih ingat jamaah doanya? Apa doanya yang pertama? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian yang keduanya? Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Naam. Sudah diamalkan belum? Alhamdulillah. Nah, setelah seorang yang duduk di antara dua sujud, kemudian setelah itu sujud. Ya, sujud yang kedua. Adapun sujud yang kedua ini, sifat dan caranya ini sudah kita terangkan ketika kita membahas sujud yang pertama. Yaitu dari caranya, kemudian doanya sama dengan yang sudah kita pernah sampaikan ketika bahasan sujud. Sehingga kita tidak mengulang. Nah, setelah sujud yang kedua ini, maka bangkit menuju rokaat yang kedua. Setelah sujud yang kedua, yaitu bangkit menuju rokaat yang kedua. Nah, cara bangkit menuju ke rokaat yang kedua atau menuju ke rokaat yang kedua atau berdiri, ini yang kita akan bahas sore hari ini insyaallah ta'ala. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ketika seorang yang sujud yang kedua, kemudian selesai sujud dengan cara dan doa yang sudah kita sebutkan, maka ketika akan berdiri, akan bangkit menuju ke rakaat yang kedua, maka di sana diperintahkan untuk membaca takbir. Membaca apa? Takbir. Dan takbir ini sebagaimana pernah kita sampaikan adalah takbir intiqal. Artinya adalah takbir intiqal, takbir perpindahan. Baik dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, i'tidal ke sujud, sujud ke duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali yang kedua, dan setelahnya itu untuk berdiri menuju rakaat yang kedua, maka ini disebut dengan takbir intiqal. Perpindahan atau takbir perpindahan dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Ini disebut dengan takbir intiqal.
Disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Ketika Rasul setelah sujud yang kedua, Rasul bangkit menuju rakaat yang kedua, maka Rasul pun membaca takbir. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjelaskan tentang tata cara solatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengatakan tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika mengangkat kepala dari apa? Dari sujud, mengangkat kepalanya dari sujud. Ya, ini sujud apa? Sujud yang kedua maknanya. Ya. Beliau membaca takbir, tsumma yukabbiru, maka beliau bertakbir. Hina yarfa'u ra'sah, ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujudnya. Tsumma yaf'alu dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian Rasul disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat mengajarkan tsumma yaf'alu, hendaklah dia melakukan dzalika, yaitu membaca takbir ketika akan bangkit menuju rakaat yang kedua. Ya, fi sholatika kulliha, untuk kalian baca ya takbir ketika itu dalam setiap salat kalian. Dalam setiap salat kalian, baik itu salat wajib, salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat zuhur, kemudian salat asar, maka diperintahkan demikian. Begitu juga di dalam solat-solat sunnah, ya, solat-solat yang tidak wajib, maka juga demikian Rasul mengajarkan ya untuk apa? Takbir ketika mengangkat kepala dari apa? Dari sujudnya. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepala dari sujudnya, dan hendaklah kalian lakukan yang seperti ini dalam setiap solat kalian. Jadi takbir. Kemudian setelah takbir, di sana kita dianjurkan untuk duduk terlebih dahulu sebelum bangkit berdiri. Kita diperintahkan apa? Duduk terlebih dahulu, ya, kemudian bangkit menuju berdiri. Dan ini disebut dengan apa? Ya, julusul istirahah. Duduk istirahat. Bukan maknanya istirahat lama gitu, bukan. Maknanya seperti kayak transit sebentar, ya. Ketika sujud, kemudian duduk. Nah, ini duduk ini baru bangkit, ya, baru bangkit. Jadi sujud, kemudian mengangkat kepala, kemudian duduk dulu. Dan ini disebut dengan duduk istirahah. Ya, duduk apa? Istirahah. Cara duduknya seperti apa? Sama seperti duduk di antara dua sujud. Caranya apa? Sama dengan duduk di antara dua sujud. Tetapi duduk istirahah ini sebelum melanjutkan bangkit berdiri, ini adalah tidak lama waktunya. Tidak seperti duduk di antara dua sujud, bukan. Ya, apanya? Lamanya tidak, tetapi ini hanya sesaat, ya, sesaat, sejenak sebelum mengangkat badan berdiri. Ini yang disebut dengan duduk istirahah. Jadi dari sujud kemudian duduk, ya, setelah duduk sesaat kemudian dia bangkit berdiri. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tentang duduk, ya, sebelum bangkit dari duduk tadi, sebelum bangkit mengangkat ya badannya. Nah, tadi disebutkan bahwa cara duduk ini seperti duduk di antara dua sujud. Adapun waktunya ini sesaat, ya, sesaat atau tidak lama, duduk ringan sebentar.
Ya, duduk ringan sebentar, ya, ketika bangkit ke rakaat yang berikutnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadisnya dari jalan sahabat Malik ibni Huwairits. Ya, disebutkan dari sahabat Malik ibni Huwairits. Beliau mengatakan annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli. Malik ibnu Huwairits ini pernah ngelihat siapa? Rasul. Pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, ya, dalam keadaan salat, fa idza kana fi witrin min salatihi, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya, bangkit dari dari rakaat ganjil, dari salat ketika baru satu rakaat. Nah, ini kita lagi bahas satu rakaat akan bangkit menuju rakaat kedua. Maka ketika itu Rasul bangkit dari rakaat ganjil ini menuju rakaat setelahnya, lam yanhat hatta yastawiya qaida. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak langsung berdiri hatta yastawiya qaidan, tetapi Rasul duduk dulu. Ya, tetapi Rasul duduk sesaat, ya, kemudian bangkit. Nah, ya, duduk sesaat kemudian beliau bangkit. Ya, duduknya juga lurus tetapi tidak lama, transit. Nah, begitu. Bisa dipahami jamaah? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ya, ini ya cara bangkit dari sujud. Ya, cara bangkit dari sujud demikian. Jadi ya, duduk dulu sebentar, sesaat, ringan, kemudian baru berdiri. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ini dianjurkan, bahkan Rasul mengajarkan kepada kita. Ya. Jadi ada duduk sebentar, ya. Walaupun di sana gimana, ya, tanpa duduk istirahat ini atau disebut dengan duduk istirahah ini, langsung berdiri dari sujud, langsung berdiri tanpa transit, maknanya begitu. Ya, di sana juga tentang ini, ya, disebutkan ada dalilnya. Walaupun dalam hadisnya itu masih diperselisihkan tentang kesohihannya, ya, tentang kesohihan dalil bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bangkit, ya, langsung tanpa duduk tadi, ya, langsung bangkit, tetapi hadisnya ini masih diperselisihkan tentang keabsahannya. Ya, hadisnya disebutkan ya oleh Wa'il ibni Hujr, dari sahabat Wa'il ibni Hujr. Wa idza nahadha ala rukbatayhi wa atamada ala fakhidayhi. Beliau ketika bangkit maka langsung bangkit dengan bertumpukan, ya, bukan bertumpukan, maknanya dia ketika bangkit langsung langsung berdiri, ya, dengan menyandarkan kaki atau lutut dan, ya, kakinya atau pahanya, langsung berdiri. Nah, begitu. Ya, tetapi tadi disebutkan, ya, hadisnya ada yang menyebutkan hadisnya, ya, lemah. Sehingga, ya, yang lebih jelas untuk kita tadi yang disebutkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat Malik ibnu Huwairits, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum bangkit ke rakaat yang kedua, Rasul duduk istirahah, duduk ringan, duduk sesaat sebelum bangkit berdiri. Dengan posisi duduk, ya, sama dengan duduk di antara dua sujud, ya. Dan ini perlu kita ingat, ya, karena disebutkan tadi Malik ibnu Huwairits, beliau mengatakan, aku pernah melihat Rasul annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tiru cara sholatnya Nabi, kita ikutin tata cara sholatnya Nabi, kita ikutin. Kenapa? Kalau bukan, ya, meniru tata cara sholatnya Nabi, mau siapa yang kita tiru? Sedangkan Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, dan apa yang datang dari Nabi dan apa yang dicontohkan oleh Rasul, fakhudhuhu, maka ambillah,
maka amalkanlah dan ikutilah. Ya, apa yang datang dari Nabi, apa yang telah dicontohkan oleh Rasul, maka amalkanlah, ikutilah. Ya. Bahkan di dalam sholat Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Sholatlah kalian dengan mencontoh saya sholat, kata Nabi. Naam. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Setelah itu baru mengangkat berdiri, mengangkat badan dari yang tadi duduk sesaat kemudian berdiri. Sebagian ketika berdiri dengan menggunakan dengan bertumpuan dengan lututnya. Jadi duduk kemudian dengan lututnya. Ada yang berdiri dengan kekuatan tangan. Ya. Maka mana yang lebih atau mana yang lebih kuat? Ya. Disebutkan ini yang pertama, mengangkat tangan sebelum lutut. Ya, mengangkat tangan sebelum lutut ketika bangkit dari sujud. Disebutkan mengangkat tangan ini maknanya bahwa ketika bangkit dari sujud itu dengan kekuatan atau bertumpu pada kakinya. Ya, bertumpu dengan apa? Kakinya. Berdirinya dengan kekuatan kaki. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Tetapi tentang hadis ini juga masih diperselisihkan tentang kesohihannya. Ya, hadis ini juga masih diperselisihkan, tetapi kalau kita mau mengamalkan disebutkan nggak masalah, karena memang masih ada disebutkan tentang kesohihannya, mengangkat ketika duduk tadi kemudian dia mengangkat berdiri dengan kekuatan bertumpu pada kedua kakinya. Ya. Dan ini juga disebutkan ada beberapa ulama yang berpendapat demikian. Hadisnya adalah dari sahabat Abu Hurairah, wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanhadu fi sholati ala suduri qadamaihi. Disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit di dalam salat, maka beliau bertumpu pada kedua kakinya. Makanya tangannya kan tadi duduk seperti duduk di antara dua sujud, kemudian bangkit dengan kekuatan kedua kakinya, langsung berdiri begini. Tetapi tadi ada yang mengatakan hadisnya ini masih diperselisihkan tentang kesohihannya. Nah, ada sebagian yang mengatakan tentang tadi tambahan duduk di antara duduk istirahat tadi, duduk sebelum bangkit. Ada yang mengatakan itu kalau badannya nggak kuat, sakit atau tua, sudah tua atau sakit atau ada atau mungkin dia sakit atau lemah fisiknya, maka dijawab bahwa Rasul mengajarkan tadi, kata sahabat Malik ibnu Huwairits, Rasul dalam keadaan kuat, Rasul dalam keadaan sehat, maka duduk di antara duduk sebelum bangkit tadi bukan karena sakit atau lemah, tetapi memang Rasul mencontohkan demikian tanpa membedakan sakit, lemah ataupun tua, tidak. Walaupun sehat, karena Rasul mencontohkan demikian, tetap kita ikut bagaimana Rasul mengajarkan kita sholat, bukan karena demikian karena sakit atau lemah, bukan. Nah, kemudian cara yang keduanya ketika bangkit bertumpu pada kedua tangan. Jadi bangkitnya dengan kedua tangannya. Bangkitnya dengan kedua tangan. Dengan kekuatan tangan. Begitu. Dengan kedua tangan. Dan ini hadisnya ini lebih kuat dari hadis yang tadi yang pertama. Intinya kita pun jangan sampai menjadikan
ketika ada orang yang bangkit dengan seperti itu dengan lututnya, ya maka kita juga kita lebih lebih toleransi. Oh mungkin dia mengamalkan hadis yang pertama tadi, ya karena ada dalilnya, walaupun tadi ya ada sebagian ulama yang mengatakan di situ hadisnya masih diperselisihkan, sehingga ya kita ya bisa mengamalkan yang pertama atau yang kedua ini. Tapi yang lebih kuat adalah yang kedua, bangkit dari sujudnya setelah duduk istirahat tadi dengan bertumpu dengan dua tangan, kemudian berdiri, ya dengan berdiri, ya. Nah, hadisnya adalah disebutkan dan posisi telapak tangan ini, ya posisi telapak tangan ini melebar, ya ketika bangkit posisi tangan melebar, ya seperti ini. Nah, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari jalan Malik ibnu Huwairis tadi yang mengajarkan tentang tata cara sholat Rasul. Beliau mengatakan, ya, wa qala Ayyub, disebutkan di sana, wa idza rafa'a ra'sah anis sajadati tsaniyah jalasa wa atamada 'alal ardi tsumma qoma. Disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat kepalanya dari sujud, ya dari sujud yang kedua, kemudian akan berdiri ke rakaat yang kedua, beliau duduk. Ya tadi jalasa berarti duduk duduk istirahat, duduk ya sesaat. Wa atamada 'alal ardi, kemudian bertumpu dengan tangannya di atas tanah. Tsumma qoma, kemudian berdiri. Nah, ini ya tentang cara berdiri di dalam sholat, atau cara bangkit dari sujud menuju berdiri dalam sholat. Nah itu diantara caranya. Kemudian cara selanjutnya adalah yang kedua dengan posisi telapak tangan. Kalau tadi posisi telapak tangan ya dengan melebarkan, ya seperti ini. Yang keduanya boleh dengan seperti ini. Jadi bangkit dengan itu dengan dengan posisi telapak tangan ini menggenggam, ya posisi telapak tangan ini menggenggam, ya atau mengempal, ini namanya mengempal. Terus caranya begini begini caranya, ya caranya begini, bukan begini, ya caranya seperti ini, seperti itu, ya. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya yang sangat terkenal, ya tentang sholat Nabi yang berjudul Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya minat takbiri ila salam, tata cara sholat Nabi dari takbir sampai salam. Ka'annaka ya tarohu, seakan-akan engkau melihatnya. Ini judul bukunya. Ya, beliau menulis buku tentang sifat sholat Nabi, ya dengan dengan ya tulisan yang rinci, ya disebutkan beliau ya dibolehkan juga bertumpu dengan mengempalkan tangan, dengan ya mengempalkan tadi seperti ini, ya seperti kalau dalam hadis seperti kayak mengadoni, ya mengadoni, tungulek begitu, ya. Disebutkan ya dalam kitab tersebut Syekh Albani menyebutkan wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi sholati ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berpendapat bahwa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fi shalah. Ya'jinu itu mengangkat, ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Rasul ketika bangkit dari sujudnya, ya bangkit dari sujudnya dengan posisi tangan seperti seperti mengadoni, ya mengadoni itu maknanya ya mengadoni seperti ini, mengempalkan tangannya, ya mengempalkan tangannya berdiri. Ya walaupun di sana tentang riwayat ini juga masih ada yang mengatakan
ya ada yang mengatakan bahwasanya ya tidak kuat, ya tidak kuat, sehingga ya yang paling kuat tentang berdiri ya ketika menuju ya rakaat yang kedua ya tadi ya dengan apa? Dengan telapak tangan ya melebar. Ya, tapi kalau ada orang mengamalkan begini, kayak mau tinju gitu ya jangan. Ya, karena memang itu ada ya ada yang menyebutkan demikian walaupun dalam riwayatnya masih ada yang mengatakan kurang kuat, ya tidak kuat, bukan kurang, tidak kuat. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an tentang cara berdiri dari sujud. Kemudian setelah berdiri tegak, ya, setelah berdiri tegak, kemudian bersedekap. Nah, tentang bersedekap ini sudah kita sampaikan di awal dulu. Ya, bisa jamaah, ya bisa ya Bapak dan Ibu-ibu bisa Pak memurojaah kembali yang sudah pernah kita sampaikan ketika bersedekap. Jadi nanti kita akan tidak membahas lagi ya di rakaat yang kedua bersedekap lagi, ya bacaan Al-Fatihah lagi dari ya sampai rukunya, sujudnya, iktidalnya ini kita lewat ya karena sudah pernah kita bahas ya. Tapi nanti ada tambahan. Nah, jadi setelah berdiri tadi, ya setelah berdiri Rasul pun bersedekap. Nah, posisi bersedekap sudah pernah kita bahas. Ya, silakan bisa dilihat catatannya kembali. Adapun kalau saya belum punya catatan, silakan bisa dibuka di channel YouTube yang sama ya di Balubet ini ya, buka tentang cara bersedekap. Dulu sudah saya sampaikan ya beberapa pertemuan khusus tentang sedekap. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita ulangi. Jadi berdiri tadi atau bangkit dari sujud ya menuju rakaat yang kedua, pertama membaca apa? Membaca takbir. Ya, membaca takbir. Ya, ini kemudian ya duduk istirahat. Ya, setelah itu duduk istirahat. Posisi duduk istirahat ini setelah bangkit dari sujud yang kedua, ini adalah duduk istirahat. Disebutkan istirahat yaitu sesaat, sebentar, ringan. Dan posisi duduknya seperti duduk di antara dua sujud. Ya, seperti duduk di antara dua sujud yang pernah sudah kita bahas. Ya, kemudian setelah itu berdiri. Ya, langsung berdiri. Ya, cara berdirinya tadi, ya dalil yang lebih kuat adalah cara berdirinya dengan bertumpuan ya dengan dua tangannya. Walaupun ada yang tadi dengan ya lutut ya, tetapi ya lebih kuat tentang dalil yang dengan kedua tangannya. Kemudian juga ada dibolehkan dengan mengempal ya ketika berdiri untuk untuk menuju rakaat yang kedua. Setelah berdiri kemudian bersedekap. Ya, setelah bersedekap mulai membaca ta'awud, kemudian bismillah ya, kemudian membaca yang sudah pernah kita sampaikan ya, membaca surat Al-Fatihah, kemudian setelah itu membaca surat, dan setelah itu ya baru i'tidal. Nah, ini yang kita akan bahas insyaallah taala ya untuk bahasan di rakaat yang kedua. Nah, karena di rakaat yang kedua ini ada tasyahud awal. Adapun tentang setelah berdirinya, bersedekapnya, bacanya, ini kita akan lewati karena sudah pernah kita bahas ya, dan ini sama dengan bahasan sebelumnya ya. Perbedaannya di rakaat yang kedua ini ada tasyahud ya. Kalau itu sholat asar ada tasyahud awal, kalau itu sholat subuh berarti tasyahud akhir.
Nah, ini yang kita bahas insyaallah taala di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.